Hai Kak Niki, semangat ya, yang penting sehat. Katakan yang wahai deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Masih bersama Winda Tamtomo, wanita tercantik di dunia. Yuk pada kumpul di roomnya emak. Ada apa emak? Yang pasti seru, kocak. Pokoknya di luar Nurul, di luar BMKG. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan subscribe. Selamat menikmati. Para deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Masih bersama emak dong. Mak mantap, wanita tercantik di dunia. Halu, pasti kalian bingung kan? Mak lagi di mana nih? Tuh, ya, lu baca dah tuh. Mak lagi ada di Pengadilan Jakarta Selatan. Mak penisirin, penasaran ya. Gimana sih kasusnya Nikita Mirzani? Betul, hari ini Mak lagi ada di sidangnya Nikita Mirzani. Mau seperti apa? Mak di dalam, mudah-mudahan Mak dikasih bangku VIP ya. Emang siapa lo? Ya Udin, udah gak usah banyak bacot ya. Mak abis ini mau ngeramal-ngeramal setelah ngeliat situasinya. Setelah melihat situasinya, Mak mau buka-buka kartu. Seperti apa hasilnya? Cus, ikutin Mak. Situ ada panda tuh. Pandanya Sheila Saskia ya. Nah, rame banget ya para deterjen yang berbuih-buih luar sana nih. Mak nggak bisa masuk. Suasana di dalam sidang untuk memulai. Semoga persidangannya berjalan lancar Kak Niki. Cayo, semangat. Ya, semangat. Katakan yang sejujurnya. Apa yang engkau ketahui dan apa yang engkau lakukan ya Kak Niki. Semangat ya. Terus bagaimana prosesnya? Ikutin terus ya para deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Jangan di skip video-video emak ya. Hai Kak Niki, semangat ya, yang penting sehat. Katakan yang sejujurnya. Katakan sejujurnya. Hai para deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Tadi udah dong ngeliat momen ya atau suasana di pengadilan, sidang pengadilan Nikita Mirzani. Nah, Mak nih pengen membacakan ramalan bagaimana nih ke depannya kasus Nikita mau sampai di mana ya. Oke, kebetulan ada salah satu wartawan ya dari media Kapan Terbit Kapan Kagak ya, namanya Ade Irma Nasution. Oke, bukan suara goib ya, ini ada manusianya. Oke, silakan. Kebetulan Ade menampung ya pertanyaan-pertanyaan atau titipan-titipan dari warga goib top dan para deterjen yang kepo nih, bagaimana kasus ini sampai di mana atau kapan selesainya ya. Oke, silakan. Iya. Ade. Iya nih Mak, mau dong tanya tentang kasus-kasusnya Nikmir sama yang dokter RG itu. Oke, dokter Reza Gladys ya. Iya. Oke. Pertanyaannya nih, kan di balik dokter RG itu ada FS ya Mak? Oh, Fitri Saulteru. Nah. Kebetulan sekarang jadi musuhnya Nikita nih. Iya, nah itu yang mau dipertanyakan tuh. Gimana perannya FS di balik kasus RG ini dan sebagai apa dia di situ? Oke, perannya itu sebagai apa? Oke. Perannya itu memang di sini dia udah pasti ada dua pilihan ya. Maksudnya gini, dia ada jadi dia ada dua peran. Maksudnya dua keuntungan gitu. Yang satu, dia kan juga seorang pengusaha. Secara nggak langsung
dia juga ada kesel juga sama Nikmir, ada apa ya, ada rasa sakit hati kan, mereka dulu kan pernah Kecewa. lebih tepatnya lebih kecewa sama Nikmir. Jadi kedua dia juga jadi kayak secara nggak langsung kayak mau nunjukin nih seorang Fitri Saul Peru itu seperti apa. Kan rumornya kemarin kan Fitri nggak benar, apalah gimana lah. Iya. Dia menunjukin, jadi dia bisa speak up. Satu, kedua dia karena seorang pengusaha, dia juga sekalian mempromosikan nih usaha-usaha dia, dagangan-dagangan dia dengan di media sosial dia. Aji mumpung gitu maksudnya. Lebih tepatnya lebih aji mumpung kan, nambah follower kan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Nikmir kan, selalu heboh beritanya. Oke. Jadi nggak tiba-tiba dia ngedukung atau tiba-tiba ini nggak ada. Kalau nggak ada cuannya nggak mungkin dia mau ini. Kebetulan juga ada rasa kecewa juga. Oke. Nah, kalau dari pihak RG-nya ini sebenarnya FS ini menguntungkan nggak buat dia? Oke, untuk dari pihak ya menguntungkan nggak? Oke, jadi gini, kalau dibilang menguntungkan buat pihaknya si Dokter Gladys ya, FS ini ya enggak sih, maksudnya gini, toh Dokter Gladys juga berjuang sendiri gitu loh untuk kasus ini ya artinya gini loh, untuk membayar membayar pengacara apalah semua itu ya sendiri, nggak ada kontribusi, cuman memang support dan informasi tentang Nikmir seperti apa secara nggak langsung FS akan memberikan informasi, kan mereka kan sempat lama ya kan, jadi tahulah kelemahannya, strateginya ini harus seperti apa atau bagaimana kayak gitu. Oke. Nah terus tadi tuh Mak, di persidangan tadi tuh kan ada saksi bilang katanya ada transaksi gitu. Nah transaksinya itu saksi ini si Oki ya, tadi ada Oki iya, ya, Dr. Oki ya. Oke. Saksinya itu bilang katanya mereka itu bertransaksi itu di mobil, tapi ada yang bilang juga di kafe. Itu apakah transaksinya ada di mobil atau di kafe? Lebih tepatnya di mobil sih sebenarnya. Jadi apa biar nggak kelihatan. Jadi gini, transaksi untuk uangnya ya, di mobil. Gitu loh. Jadi kan karena mereka mintanya cash kan, biar nggak kelihatan kan. Mintanya cash. Iya benar. Mintanya cash. Kalau cek atau ini kan transfer nampak gitu, kelihatan. Oke Mak, sekarang lanjut lagi ya. Bagaimana menurut Mak dari pihak RG-nya nih? Apakah RG akan menang dalam kasus ini? Apakah Dokter Gladys akan menang dalam kasusnya kita? Yes, menang. RG Dokter Gladys yang menang? Ataukah ada unsur-unsur gravitasi atau yang katanya kan dibeli tuh? Iya. Apakah menang murni? Iya. Oh ya? Menang pure. Walaupun ya adalah permainan dikit ada, tapi nggak secara gamblang keseluruhan nggak. Tapi yang jelas memang menang. Oke. Kalau gitu sekarang kita balik ke ini nih. Nikmir. Masalahnya kan nih udah ketahuan nih. Kita mau tahu nih pendukungnya Nikmirnya gitu. Oke Ma, sekarang kita lanjut ke kasusnya Nikmir. Pihak Nikmir lah ya. Pihak Nikmir ya Ma. Saya mau nanya tentang masalahnya Dokter Oki. Oke. Gitu. Sebenarnya perannya Dokter Oki itu seperti apa sih di kasus Nikmir ini? Apakah dia terlibat gitu ya? Iya, terlibat, dan perannya Doktif. Doktifnya juga Samira. Oke. Apakah Oki terlibat
dalam kasus ini? Ya, Oki sebenarnya niatnya baik. Oki sebenarnya awalnya niatnya baik. Artinya membantu Nikita gitu loh, untuk speak up untuk masalah maksudnya tujuannya tuh untuk speak up untuk masalah skincare ini. Tapi kan bukan wewenangnya dia, kan ada BPOM. Nah tuh, jadi kayak menunjukkan gitu loh bahwa bacotnya si Nikmir ini didengar oleh masyarakat dengan follower dia segitu banyak. Niatnya baik sih untuk memberitahukan edukasi ke masyarakat, tapi disalahgunakan, yang artinya karena melihat kekurangan dari pihak-pihak dokter atau pengusaha-pengusaha itu ada kekurangannya dari produk dia, diambillah kelemahan itu, ngerti nggak? Nah kalau untuk Doktifnya sendiri, Doktif sih sekarang ini dia pingin bebas ya, dari nggak mau ikut-ikutan lah, intinya dia nggak mau ikut-ikutan karena jujur aja Doktif ini pernah punya masalah juga loh dalam hal seperti ini, tapi dengan kasus yang beda, artinya dengan kasus hukum. Ya kan sebenarnya kan sidang kemarin kan dibilangnya sebenarnya kasus ini tuh dilimpahkan ke Doktif ya. Tapi karena Nikmir ini berani jadi speak up, jadi ke Nikmir, jadi kisah getahnya ke iya. Ini. Jadi gini, jadi kalau si ini niatnya, Oki ini niatnya baik, artinya untuk memberikan edukasi atau memberikan supaya yang berani speak up kan si Niki nih, ngerti kan? Nah si Samira ini atau Doktif ini yang otaknya karena ngeliat kelemahan-kelemahan, artinya di produk itu ada unsur-unsur yang nggak sesuai lah, atau overclaim lah, atau apapun itu. Nah jadi kalau gue speak up, lu mau nggak bayar, kayak gitu, ngerti kan? Apa tuh artinya tuh kayak begitu. Jadi mereka ini sebenarnya di awal tuh nggak seperti itu, tapi karena ini ya karena dia yang tahu tentang bahan-bahan, walaupun si Oki juga tahu, dokter Oki, iya. tapi dicarilah kelemahan dari pengusaha-pengusaha ini gitu. Karena yang berani kan jadi artinya tuh dalangnya itu sebenarnya apa ya, wayangnya itu si Nikmir, dalangnya ada. Dalangnya ada yang ngatur. Siapa tuh Mak? Ya si Doktif ini gitu loh. Jadi jadi yang tadinya nggak ada ke unsur sana, akhirnya ke unsur jadi pemerasan. Ini udah fix kasus pemerasan. Iya benar-benar. Jadi mereka berkaitan lah. Oke. Apalagi? Nah kan desas-desusnya nih, desas-desus ya dari warga-warga goib. Jadi katanya di LP itu Nikmir itu punya perlakuan yang istimewa. Itu benar nggak tuh? Desas-desusnya ya bahwa Nikmir ini diperlakukan dengan istimewa dari tahanan lain. Oke. Apakah benar? Benar. Sebenarnya perlakuan istimewa enggak juga. Ya, dia juga ikutin aturan gitu loh. Ya, ikutin aturan. Tapi kenapa bisa main handphone? Ya ada kesempatan saat itu. Jadi bisa gitu. Jadi kayak misalkan momen-momen yang di saat mungkin memang membutuhkan handphone dikasih kayak gitu-gitu gitu loh. Enggak yang 24 jam dia pegang handphone, enggak. Atau perlakuan yang dia harus lebih diratukan, enggak juga, biasa aja. Yang punya salon pribadi di LP kayak gitu-gitu enggak ya Maya? Kalau salon saya rasa setiap orang ya berhak aja untuk mempercantik diri gitu loh. Bukan berarti dia punya salon sendiri, dia boleh karena dia public figure ya kan. Ya mungkin dia ada request tertentu dari LP gitu. LP itu aja. Terus tentang kira-kira nih kasusnya ini bakal lama nggak ya? Atau dalam waktu dekat ini? Kapan kasusnya ini berakhir? Kira-kira? Apakah di tahun ini keputusan? Memang capek, Nikmir pun capek. Jujur Nikmir capek. Ini paling tiga minggu dari sekarang. Ini clear.
Jadi keputusannya kira-kira sekarang ya sebulan lagi lah, sebulan atau 2 bulan lagi selesai dari sekarang. Langsung keputusan, paling lambat 3 bulan, paling lambat 3 bulan dari sekarang. Jadi sekitar apa nih sekarang, Agustus, September, Oktober, paling lambat. Intinya tahun ini clear. Intinya tahun ini. Ayo Mak, sekarang kita beralih ke Mail ya. Oke, bagaimana nasibnya Mail ya? Ya, Apakah Mail akan dipenjara atau akan ikut bebas. Mail ini kalau dibandingkan Nikita itu dia melakukan kesalahan juga ya, walaupun dia nggak tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Maksudnya kan dia hanya disuruh, anggaplah kacungnya kan, dia disuruh karena dia asistennya Nikita. Kalau bicara apakah dia ikut di penjara, iya, tapi tidak lama. Tidak lama dibandingkan Nick Mir sendiri ya. Gitu. Apakah Nick Mir akan dipenjara? Ya, akan dipenjara. Keputusannya akan dipenjara. Oh iya? Ya. Kira-kira berapa itu tuh? Kalau kita bicara apakah di bawah dari 10 tahun? Ya, di seberang sana ada mobil tahanan. Tahanannya Nikita Mirzani lagi menunggu. Nikita Mirzani lagi di sidang. Pak Hakim dan Pak Jasa, kapan saya akan disidang? Ayo Pak Hakim, kapan keputusannya? Udah jangan ganggu gue mau cabut dulu. Oke,